Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat ada Al-Quran. Pengertian iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan dan ketetapan hati, dan keteguhan batin. Iman berarti percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. Yang pertama ada Taurat, yang kedua ada Zabur, yang ketiga ada Injil, dan yang keempat ada Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kitab Zabur.
Kata Zabur bentuk jamaknya zubur, berasal dari zabara yazburu zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir, penutup para nabi dan rasul, bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nama-nama lain Al-Quran, yang pertama ada Al-Huda, yang kedua ada Al-Furqan, yang ketiga ada Asy-Syifa, yang keempat ada Az-Zikir, yang keempat Al-Kitab. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akidah atau keimanan. Yang kedua ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga ada akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat ada muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima ada kisah, yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang ingkar. Dan yang keenam semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.